Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dalam kesempatan yang baik kali ini, saya akan mempresentasikan terkait tugas dari mata kuliah manajemen strategi, di mana kita akan membahas terkait strategi yang dilakukan oleh perusahaan Toyota, Daihatsu, dan Astra Motor dalam melakukan kerjasamanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Said Mahadam dengan NIM 403 dari jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sebelum lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengenal apa itu strategi bisnis. Di sini saya dapat tampilkan agar teman-teman juga dapat membaca bahwasanya strategi bisnis itu adalah suatu kemampuan dari seorang pengusaha atau sebuah perusahaan dalam menganalisis baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dari perusahaan itu sendiri, yang kemudian melakukan perumusan terhadap sebuah strategi dan dilanjutkan dengan pelaksanaan atau implementasi dari rencana yang sudah dirancang sebelumnya, yang kemudian dimaksudkan dengan tujuan untuk mencapai sasaran atau tujuan dari perusahaan itu sendiri, serta melakukan evaluasi terhadap hasil dari implementasi yang telah dilakukan. Contohnya pada perusahaan Toyota, Daihatsu, dan Astra Motor Internasional. Berikut kilas balik dari perjalanan kerjasama yang telah mereka lakukan. Sebenarnya pada awal tahun 2000-an, baik Toyota maupun Daihatsu, mereka sudah Astra Motor, di mana Toyota punya Toyota Astra Motor, dan Daihatsu punya Daihatsu Astra Motor juga. Namun pada awal tahun 2004, kedua perusahaan ini sepakat untuk bekerja sama dalam menghasilkan produknya, yakni Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Dari sekian banyak strategi yang ada, terdapat dua strategi yang biasanya digunakan dalam industri otomotif, terutama Toyota dan Daihatsu saat ini. Yang pertama, mereka menggunakan strategi stabilitas. Strategi stabilitas adalah satu strategi di mana perusahaan hanya mempertahankan ukuran organisasinya dan level dari operasi bisnisnya, di mana mereka dapat dikatakan tidak melakukan perluasan atau perbanyak jenis produksinya. Yang kedua yaitu strategi integrasi horizontal. Strategi ini untuk mengakuisisi atau memerger, dengan kata lain menggabungkan dua perusahaan atau lebih, atau mengambil alih perusahaan lain dalam rantai nilai industri yang sama. Tentu ada alasan di balik perusahaan menggunakan strategi ini. Alasan yang pertama, alasan dari perusahaan menggunakan strategi stabilitas, yakni seperti kita ketahui di saat kondisi seperti ini, environment tidak memberikan peluang karena adanya pandemi yang berkepanjangan seperti saat ini. Dan yang kedua, perusahaan juga tidak menekankan untuk menambah jumlah kuantitas dari produk mereka, baik itu macam maupun jumlah dari produknya. Namun di sini perusahaan lebih menekankan pada meningkatkan efisiensi di segala bidang. Dengan kata lain, perusahaan lebih fokus terhadap kualitas, kinerja, dan keuntungan yang mereka miliki. Kemudian ada alasan perusahaan menggunakan strategi integrasi horizontal. Karena kedua perusahaan ini, baik Toyota maupun Daihatsu, mereka ingin menggabungkan strategi yang mereka miliki dengan tujuan tertentu, di mana mereka ingin memperkecil biaya pengeluaran dalam produksi kelas low MPV, namun mereka dapat fokus ke produksi di kelas-kelas lainnya seperti kelas SUV dan kelas-kelas di atasnya. Kemudian ada alasan dari Toyota dan Daihatsu untuk melakukan kerjasama ini. Yang pertama, mereka memperkecil biaya produksi pada kelas low MPV. Yang kedua, membuat kedua perusahaan ini bisa lebih fokus dalam produksi produk kelas lain, seperti yang saya katakan tadi, di mana mereka akan lebih fokus dalam desain dan memproduksi produk-produk di kelas lain. Menjalin relasi positif dengan perusahaan lain, dan yang terakhir menciptakan fokus lingkup persaingan sendiri pada kelas low MPV. Mengapa demikian? Karena dengan adanya produk yang
hampir mirip baik mengenai desain maupun fitur, seolah menggiring opini masyarakat awam bahwa persaingan pada kelas low MPV hanya dikuasai oleh Toyota dan Daihatsu, terutama dalam produk Avanza dan Xenia, sehingga masyarakat awam lebih berpikir bahwa di kelas low MPV hanya ada persaingan yang baik antara Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Kemudian ada alasan Astra Motor melakukan kerjasama ini. Yang pertama, menjalin relasi positif dengan perusahaan lain. Kemudian membuat produk tanpa memiliki brand, di mana mereka juga bertujuan memperkecil kos pengeluaran seperti pajak pertambahan nilai dan hak cipta merek. Dalam hal ini, meskipun Astra yang memproduksi mobil ini, namun Astra tidak perlu melakukan penambahan pengeluaran di mana mereka harus membayar hak cipta merek seperti yang dilakukan oleh Toyota terhadap Avanza dan yang dilakukan Daihatsu terhadap Xenia. Kemudian ada alasan ketiga, yaitu produksi dan distribusi under deal atau suku cadang dalam jangka panjang. Yang keempat, keuntungan dalam segi bengkel servis. Ini saya tampilkan diagram di mana sejauh mana ukuran dari strategi kerjasama yang telah dilakukan. Teman-teman juga bisa lihat dari strategi ini. Dan di sini hasil baca datanya, di mana dalam waktu yang sama, di slide selanjutnya ini, dalam waktu yang sama, maksudnya dengan waktu yang berbeda, mereka bisa mencapai hasil yang sama, di mana Avanza dan Xenia kan waktu 10 tahun untuk mencapai penjualan dengan di atas 1,5 juta unit per tahunnya sejak tahun 2004. Sedangkan produk lain seperti Kijang membutuhkan waktu 36 tahun untuk mencapai angka penjualan 1,5 juta unit. Mengapa demikian? Karena Avanza dan Xenia memiliki spesifikasi yang sangat erat dengan kaitannya keluarga Indonesia, di mana seperti keluarga Indonesia lebih suka mobil dengan penggerak roda belakang karena dinilai lebih efisien dalam tanjakan dan lain sebagainya. Kemudian ground clearance-nya yang tinggi dan bagasinya yang cukup luas, sehingga mobil ini memiliki pamor yang cepat meningkatnya dan menguasai pasar persaingannya. Yang pada saat bersamaan pada awal tahun 2004 juga ada produk lain seperti Toyota Kijang, Daihatsu, Suzuki Carry, dan Mitsubishi T120 SS. Namun pada dasarnya, dari produk Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia ini sendiri, awalnya hanya menargetkan 2.500 sampai 5.000 unitnya per bulan. Namun di luar dugaan, akibat banyaknya permintaan, ternyata produk Avanza dan Xenia ini bisa menembus 15.000 unit per bulannya. Nah, dari hal ini dapat menunjukkan bahwa strategi kerjasama yang mereka lakukan sudah berjalan sangat baik dan efektif. Sampai saat ini juga, meskipun mereka mendapatkan saingan-saingan terbarunya seperti dari Suzuki R3, Nissan Grand Livina, Chevrolet Spin, Honda Mobilio, dan Kia Carens, tak membuat Toyota dan Daihatsu ini surut semangatnya atau surut strateginya. Mengapa demikian? Karena mereka juga selain perusahaan menyaingi pasar low MPV-nya, mereka juga tetap melakukan pengembangan seperti menciptakan produk-produk kerjasama lainnya, yakni saat ini ada Toyota Calya dan Daihatsu Sigra yang juga memiliki penguasaan terhadap pasar low MPV. Karena dapat dibuktikan dengan sampai saat ini Toyota dan Daihatsu masih memiliki posisi di mana mereka berada di papan paling atas untuk pasar low MPV-nya sendiri. Berikut juga kerjasama yang saya tampilkan dari perusahaan Toyota dan Daihatsu dari waktu ke waktu. Mulai daripada pada awalnya mereka hanya melakukan produk kerjasama seperti Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia, kemudian dilanjutkan dengan adanya Toyota Calya dan Daihatsu Sigra, dan terakhir mereka juga menciptakan produk untuk mobil kecil dengan 2 seat bangku, di mana ada Toyota Agya dan Daihatsu Ayla. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila teman-teman
memiliki kritik, saran, atau pendapat, teman-teman bisa sampaikan kepada saya melalui email yang saya tampilkan. Saya sangat dapat menerima saran dan kritik dari teman-teman untuk membangun presentasi ini untuk menjadi lebih baik dan dapat dikonsumsi masyarakat lebih luas dan mendapatkan ilmu dan manfaat yang lebih luas tentunya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.